Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Iing Wijaya dalam program Renungan Harian GKI Kebon Jati. Tema renungan kita hari ini adalah 3 hal permohonan dalam doa. Saudaraku, sebagai umat Kristen, kita memahami bahwa doa adalah salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Sesungguhnya komunikasi berarti kita bisa menyampaikan apapun yang ada dalam hati dan pikiran kita pada Tuhan dengan lepas, tanpa beban. Tapi tentunya dibutuhkan ketulusan dan kejujuran dari kita dalam doa yang kita sampaikan. Memang dalam hal ini tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bila hubungan kita dengan Tuhan itu akrab, tentunya hal ini yang dikehendaki Tuhan, maka kita bisa berdoa dengan sangat nyaman dan intim, layaknya seseorang yang sedang asik ngobrol dengan sahabatnya. Tetapi bila hubungan kita dengan Tuhan itu biasa-biasa saja, atau bahkan bisa jadi hubungan yang jauh, maka mungkin kita merasa begitu sulit dan malas ketika berdoa. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan kita sampaikan pada Tuhan dalam doa kita. Saudaraku, ketika seseorang sedang menghadapi pergumulan atau masa-masa sulit dalam hidupnya, biasanya ia menjadi lebih sering berdoa karena ia berharap dalam doanya itu ia akan memohon pertolongan Tuhan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Bukankah hal ini yang sering terjadi? Kali ini saya akan membagikan tentang 3 hal yang sebaiknya kita mohon atau minta pada Tuhan dalam doa yang kita panjatkan, baik ketika kita dalam keadaan susah maupun senang atau berkelimpahan. Pertama, mintalah hikmat pada Tuhan. Amsal 8 ayat 11 tertulis demikian. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ketika kita memakai hikmat dari Tuhan, maka kita diberi kemampuan untuk mengelola apapun yang kita miliki, termasuk harta benda atau kekayaan kita, kesehatan, emosi, informasi yang beredar di sekitar kita, dan lain sebagainya. Hikmat juga memberi kemampuan pada kita untuk dapat berpikir dengan jernih, memiliki kebijaksanaan sehingga kita dapat bertindak dengan benar. Dalam keadaan sulit, hikmat memampukan kita untuk tetap bersikap tenang dan terus berupaya melakukan tanggung jawab yang menjadi bagian kita. Dalam keadaan senang, hikmat mengingatkan kita untuk tidak menjadi lupa diri menikmati kenyamanan yang sedang kita rasakan. Kedua, mintalah penyertaan dari Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 tertulis demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Penyertaan Tuhan memberi pemahaman bahwa kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sekalipun saat badai kehidupan sedang menghadang kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, maka kita ada dalam kendalinya. Itu berarti Dia juga yang akan melindungi kita, sehingga kita tidak perlu merasa ketakutan atau khawatir yang berlebihan. Penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa Tuhan memudahkan segala sesuatu atau bahkan secara cepat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi penyertaannya menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut bersama dengan Tuhan. Ketiga, mintalah kekuatan dari Tuhan. Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita memohon kekuatan dari Tuhan, maka sejujurnya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita mudah putus asa, mudah kecewa, dan bahkan menyerah pada situasi yang penuh dengan tekanan. Oleh karena itu, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan yang akan membuat kita kuat dan berani menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Kekuatan Tuhanlah yang menjadikan kita tangguh menjalani kehidupan ini dengan segala suka dukanya. Saudaraku yang terkasih,
Kiranya renungan harian hari ini membuka mata hati kita untuk tidak hanya memohon berkat dan penyelesaian masalah dalam doa yang kita panjatkan, tetapi kita memohon hikmat, penyertaan, dan kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita melewati masalah bersama dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memampukan kita semua. Amin.